Saya sebagai petani di Bulo ini, setelah melihat dari Ekofarming ini, mudah-mudahan Ekofarming bisa membantu seluruh masyarakat yang ada di Pulau Wali Mandar. Karena Ekofarming ini sudah mulai kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan para kepala desa agar bisa menggunakan produk Ekofarming ini dalam rangka meningkatkan produk pertanian, sekaligus memberikan kesuburan tanah yang selama ini hanya dipanen, masyarakat tidak mengerti restorasi bagaimana unsur hara yang ada dalam tanah. Sehingga kadang ada pohon seperti yang kita lihat tadi, ada pohon-pohon duren yang daunnya kuning, dan juga banyak duren yang lagi berbuah tapi pada jatuh semua, pada gugur semua buahnya. Nah, ini yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan ini kita sudah mengadakan pemupukan, sudah mengadakan pengimpusan dari bahan dari Ekofarming ini. Mudah-mudahan harapan kita ini agar kedepannya buah ini bisa bertahan dan lebih banyak lagi buahnya. Terus sekarang Pak Bupati, kan di seluruh wilayah Polman ini lagi digalakan ketahanan pangan, terutama di bidang ketahanan pangan sayur-sayuran supaya meningkatkan hasil pendapatan petani yang tidak terlalu memerlukan waktu yang lama segera dipanen. Gimana tanggapannya? Jadi memang saya sangat berharap, di mana saya selama ini sangat berharap sekali bagaimana Pulau Wali Mandar yang hampir separuh penduduk Sulawesi Barat ini berada di Pulau Wali Mandar dan lahannya sangat subur, tidak lagi membeli sayuran dari luar Polman. Jadi kemarin itu saya mengadakan sosialisasi sekaligus mengadakan panen di Kecamatan Luyo. Nah, mudah-mudahan Kecamatan Luyo ini bisa menjadi motor dengan Kecamatan Campalagian, motor untuk penanaman macam-macam, yaitu ada bawangnya, ada cabenya, ada sayur-sayurannya lagi. Jadi kita tidak berharap lagi sayuran dari luar Pulau Wali Mandar. Pulau Wali Mandar bisa memproduksi sayuran dan kebutuhan yang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, Pak Bupati, terima kasih banyak wawancaranya hari ini. Semoga kita bisa bekerja sama antara Pemprov, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan Sultani Nusantara bahu-membahu membuat petani sejahtera. Jangan ada sejengkal tanah dan setetes air yang tidak bermanfaat. Demikian, mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian jenis padi yang menggunakan pupuk organik jenis Ekofarming di Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Pindrang, Sulawesi Selatan. Saat memberikan sambutan, Bupati Pindrang Haji Andirwan Hamid sangat mengapresiasi apa yang dilakukan para kelompok tani di Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Dengan menggunakan pupuk organik Ekofarming, hasil panen padi masyarakat di Desa Kaliang bisa meningkat. Setelah memberikan sambutannya di hadapan para petani, selanjutnya Bupati Pindrang didampingi Kapolres Pindrang dan di 1404 Pindrang, Kasat Lantas Polres Pindrang dan para Porkopimda melakukan kegiatan panen raya bersama para kelompok tani pengguna pupuk Ekofarming di Desa Kaliang, Kabupaten Pindrang, Rabu 3 Maret 2021. Yang dilakukan oleh salah satu kelompok tani yang ada di Kecamatan Duampanua yang menggunakan pupuk non-organik, yaitu Ekofarming. Nah, kalau dibanding dengan pupuk yang lain, ya kalau menurut hasil wawancara saya dengan petani sebenarnya sama, cuma bagusnya ini minimalisir lagi penggunaan pupuk yang bersubsidi. Artinya apa? Kadang-kadang ada kelangkaan pupuk yang ada di wilayah kita. Nah, kalau sudah mulai menggunakan pupuk yang non-organik seperti ini kan sudah minimalisir kelangkaan yang ada. Baru ini bagus dengan cuaca ekstrim sekarang. Ya kalau secara teknis mungkin petani bisa menggambarkan.
Tetapi tadi hasil wawancara saya dibanding dengan tahun panen yang kemarin yang menggunakan ini ya hasil produksinya bagus. Berarti ini bisa menjadi solusi di tengah pandemi Pak, atau di tengah Iya, kelangkaan pupuk? saya kira ini solusi yang paling tepat juga. Kalau di Pindrang sendiri Pak Bupati, ini pupuk masih langka atau gimana Pak Bupati? Kalau untuk sementara kebutuhan pupuk yang subsidi, soalnya kalau kita bicara kuota itu tidak pernah terpenuhi. Tidak pernah terpenuhi. Kemarin permintaan kita 26.000 ton kalau tidak salah, yang turun cuma 16.000 ton. Tetapi bagaimana caranya kita manage petani ya tetap juga. Jadi kalau persoalan kelangkaan saya kira bukan langka, cuma memang kuota kita yang jatahnya kita yang terbatas. Tetapi dengan adanya kartu tani ini saya kira mudah-mudahan kelangkaan pupuk yang subsidi tidak terlalu seperti lagi dengan tahun-tahun yang kemarin. Jadi kartu tani ini sebagai salah satu sistem ya Pak? Iya, itu satu sistem yang digunakan oleh tingkat kementerian. Oke. Tapi di tengah pandemi ini bagaimana dengan stok beras di Kabupaten Pindrang sendiri Pak? Cukup. Ya? Ini ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Saya kira stok beras kita cukup di dalam masa pandemi ya, Pak Kadis. Ada berapa Pak? Berapa besarnya? Ada berapa ton sekarang persiapan Pak Kadis? Kita masih sekarang sesuai dengan laporan 260. Berapa Pak? Berapa? 260. Untuk Lebaran nanti Pak, atau puasa? Masih dapat. Masih dapat Masih ya? dapat. Bisa dapat ya. Apalagi ini kan baru berapa persen yang panen dari 12 kecamatan. Oke, siap. Berarti kan Pindrang juga bisa mensuplai ke sejumlah daerah ya? Iya. Hmm. Sebagai kita ditetapkan sebagai daerah penyangga pangan kan. Siap. Usai melaksanakan kegiatan panen raya bersama para kelompok tani pengguna pupuk organik eco farming, Bupati Pindrang melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi lokasi penggilingan hasil panen di pabrik penggilingan padi dan uji coba beras hasil panen padi menggunakan pupuk eco farming. Salam sinergi. Hari ini tepatnya hari Rabu, kita berada di Desa Cacabala, PK Bata Pindrang untuk melakukan panen perdana yang sudah menggunakan pupuk organik superaktif eco farming dari PTBS Bandung. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, berkat menggunakan eco farming, sawah milik Bapak Haji Abdullah ini duluan panen dari tetangga sebelahnya Bapak Ibu. Ya, walaupun sebelahnya duluan menanam, tapi beliau lebih cepat panennya berkat menggunakan pupuk organik superaktif eco farming. Nah, kandungan dari pupuk organik superaktif eco farming ini terdapat 13 unsur hara, yaitu unsur hara makro, mikro, dan sekunder. Jadi sudah sangat lengkap sekali kandungannya di dalam pupuk ini. Nah, ini juga fungsinya untuk meningkatkan hasil panen, meningkatkan unsur hara tanah, sekaligus mempercepat panen dan meningkatkan hasil produksi panen kita Bapak Ibu. Ya, itu sangat biasanya dengan menggunakan eco farming. Dan ini juga pupuk yang ramah lingkungan karena dia organik. Jadi sangat aman sekali buat kesehatan kita nantinya. Pemakaiannya bagaimana sih Bu itu? Cara pemakaiannya dalam satu tube ini atau satu box ini kita campurkan dengan 1 liter air kelapa, bisa juga air hujan yang tara langsung. Nanti kita larutkan fermentasi kurang lebih 15 menit baru kita menggunakan di sawah atau di tanaman seperti itu. Nanti dari yang 1 liter itu kita campurkan lagi dengan air per tangkinya sesuai dengan tanaman yang kita mau aplikasikan seperti itu. Oh, jadi ini bisa jadi solusi untuk kelangkaan pupuk ya Bu? Sangat-sangat bisa menjadi solusi untuk kelangkaan pupuk saat ini. Dan pupuk ini juga perlu kita ketahui dia all in one, jadi bisa untuk satu buat semua, jadi bukan hanya untuk tanaman saja, tapi bisa juga untuk ternak dan untuk tambak. Kalau sawah seluas ini Bu, berapa tuba ya? Kalau untuk 1 hektar kita memulai dari pemupukan dasar dari lahannya dulu, itu kita menggunakan 10 tube, jadi 6 untuk lahan, 4 untuk padinya seperti itu. Karena kenapa kita menggunakan untuk lahan? Karena supaya lahannya subur dan unsur haranya kembali lagi. Karena kembali lagi bahwa kalau lahan subur otomatis tanaman yang kita tanam pasti akan subur juga. Itu. Oke. Nama tahu? Ya. Nama tak? Ratnawati Tantra. Sebagai Ini apa namanya distributor dari PTBS sekaligus pendamping
Eco Farming. Merdeka, subur, petani makmur. PT Best. Go berkah, no riba. Terima kasih Bapak Ibu sudah sekalian. Hari ini saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati dan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Ibu Camat dan seluruh tim dari Dinas Pertanian dan masyarakat para kelompok tani. Alhamdulillah hari ini baru saja kita panen. Hasil panen kita yang tadinya hanya 5 ton dan hari ini menghasilkan 7 ton, itu karena adanya suplemen dari Eco Farming, malah lebih menekan lagi pupuk urea dan pestisida ya, yang tadinya 6 sak cukup sekarang 1 saja. Jadi alhamdulillah tentu ini sekaligus menjadi solusi buat petani-petani kita untuk selalu merasa kekurangan daripada pupuk ya, pupuk non organik. Dan alhamdulillah setelah adanya Eco Farming ini, walaupun kelihatan kecil tetapi luar biasa memberikan hasil yang kita saksikan bersama ini. Semoga berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pupuk bersubsidi karena hasilnya telah terbukti dengan meningkatnya hasil panen dengan menggunakan pupuk Eco Farming. Ini dan dari hasil yang biasanya cuma sekitar 5 ton, hari ini kita mencapai sampai 8,3 ton, artinya produktivitasnya sangat meningkat. Beralih ke informasi pertanian. Pemirsa, dengan menggunakan pupuk organik, sejumlah petani di Desa Gentungan, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, memperoleh hasil panen padi yang melimpah. Hasil panen Deplo 1 Eco Farming meningkat hampir 2 kali lipat. Pupuk organik Eco Farming menjadi solusi di tengah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Panen perdana Demplot Eco Farming dilakukan di Dusun Kampung Padede, Desa Gentungan, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hasilnya cukup memuaskan para petani, di mana dari hasil ubinan Dinas Pertanian Kabupaten Goa, hasil panen sebelumnya 5 ton per hektar dengan menggunakan pupuk kimia, naik menjadi 8,4 ton per hektar dengan menggunakan pupuk organik Eco Farming. Peningkatan hasil padi petani ini karena menggunakan pupuk organik Eco Farming, hasil penelitian ahli pertanian dan telah memperoleh SK Kementerian Pertanian. Panen raya ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Goa, Camat Bajeng Barat, dan Kepala Cabang Regional PT BES Makassar, Dewi Permoning. Luar biasa, pupuk organik Eco Farming ini mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Berdasarkan hasil uji lab, kandungan pupuk organik Eco Farming ini mempunyai C organik 51% tertinggi di Indonesia. Dengan kandungan C organik tertinggi sangat berperan untuk pertumbuhan tanaman dan peningkatan produksi, sehingga manfaat dari pupuk organik Eco Farming ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan menggunakan pupuk organik, Eco Farming meringankan biaya produksi petani, mempercepat masa panen, menjadikan imunitas tanaman lebih kuat, meningkatkan unsur hara tanah, serta hasil kualitas produksi meningkat. Alhamdulillah, dengan menggunakan pupuk Eco Farming, saat ini hasil per kartonnya yang tadinya 56 kilo naik menjadi 65 kilo. Ini sangat luar biasa. Pemerintah setempat pun sangat mendukung para petani untuk menggunakan pupuk organik sebagai solusi kelangkaan pupuk bersubsidi, karena hasilnya telah terbukti dengan meningkatnya hasil panen dengan menggunakan pupuk Eco Farming. Ini dan dari hasil yang biasanya cuma sekitar 5 ton, hari ini kita mencapai sampai 8,3 ton, artinya produktivitasnya sangat meningkat. Harapannya sih karena kita sudah lihat buktinya, semoga ini bisa diadopsi di desa-desa lain, peningkatan produktivitas pertanian juga di Kabupaten Goa, khususnya di Kecamatan Bajeng Barat ini bisa lebih meningkat lagi. Intinya kita
dengan eco farming ini mungkin kita bisa kembali yang namanya organik. Dengan kita menggunakan bahan-bahan organik, otomatis nanti hasilnya pun akan lebih sehat. Para petani di Desa Pak Gentungan merasa puas dengan hasil panen yang melimpah berkat pupuk organik eco farming. Mereka mengurangi penggunaan pupuk biasa hingga 75%, terlebih di tengah langkanya pupuk bersubsidi. Dari Kabupaten Goa, Tim Liputan iNews melaporkan.